Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi saya mengenai pengertian konflik organisasi. Nah, langsung saja ya teman-teman ke materinya. Konflik organisasi merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dalam ruang lingkup dunia organisasi. Nah, dalam konteks ini, konflik tidak selalu merujuk pada pertentangan yang destruktif. Namun juga mencakup segala bentuk perbedaan pendapat, ketidakpastian atau ketegangan antar kedua belah pihak atau individu antar kedua individu tersebut maupun kelompok yang bekerja dalam satu sistem organisasi tersebut. Nah, konflik bisa timbul akibat adanya perbedaan tujuan, persepsi, kepentingan apa kepentingan atau bahkan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Jadi konflik tersebut bisa tercipta atau timbul dari berbagai macam penyebab dari mulai hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, organisasi adalah sebuah sistem atau wadah sistem sosial yang kompleks terdiri dari berbagai individu eh, dan latar belakang, pengalaman dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang kemudian menjadi potensi dari munculnya konflik tersebut. Nah, baik dalam bentuk yang sederhana seperti perbedaan pandangan, pendapat atau suatu kebijakan yang menurut antara kedua belah pihak bertabrakan. Nah, hingga konflik yang lebih kompleks seperti perebutan kekuasaan dan pengaruh antar bagian dalam organisasi tersebut. Nah, menurut Robbins dan Judge tahun 2017, konflik dalam organisasi adalah suatu proses yang dimulai ketika seseorang merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan memengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepentingannya. Nah, definisi ini menekankan bahwa konflik bukan hanya terjadi antara ketika ada perbedaan gitu, tetapi ketika perbedaan tersebut dirasakan sebagai ancaman terhadap kepentingan individu tersebut. Hal ini menandakan bahwa konflik juga bersifat subjektif, bergantung pada bagaimana seseorang memaknai situasi yang terjadi pada sekitarnya di lingkungan tersebut. Nah, dengan demikian dua orang atau lebih bisa berada dalam situasi yang sama, namun meresponnya mungkin secara berbeda-beda, menunjukkan rasa ketidaknyamanannya pasti berbeda-beda tergantung pada persepsi dan pengalaman masing-masing. Oke, mungkin itu saja materi mengenai pengertian konflik organisasi dari saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya konflik, yang mana setiap terjadi konflik pasti memiliki latar belakang penyebabnya. Yaitu yang pertama, terjadi konflik terdiri dari peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, timbulnya pertentangan, lalu perebutan tenaga ahli yang profesional. Suatu organisasi ingin memiliki tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengambil atau menarik SDM yang berasal dari organisasi atau perusahaan lain. Terus keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud tertentu, di mana ini telah terbaca oleh pihak komisaris sehingga menimbulkan reaksi konflik antara manajemen dan komisaris. Lalu konflik juga memungkinkan terjadi karena kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Ini terjadi seperti adanya teror dan gangguan dari
Saya Nazwa Nurulia Asyifa dengan NIM 22010175 akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik dalam organisasi. Di sini ada 5 jenis konflik. Yang pertama ada konflik dalam diri individu, di mana hal ini sering terjadi apabila jika individu ini mendapatkan tugas atau mendapat peran yang sebenarnya yaitu tidak sanggup untuk melaksanakannya atau di luar batas kemampuannya. Dan hal ini juga sering terjadi apabila seorang individu mendapati ketidakpastian tentang pekerjaan yang ia harapkan untuk melakukannya. Yang kedua ada konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian dan kadang juga hal ini terjadi antara manajer atau antara staf dan bawahannya. Yang ketiga ada konflik antara individu dan kelompok. Hal ini berhubungan dengan era individu dalam menanggapi tekanan atau keseragaman yang dipaksakan oleh suatu kelompok terhadap satu orang. Yang keempat ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Hal ini terjadi apabila ada dua kubu yang berada dalam satu organisasi atau satu lembaga yang berbeda pendapat dan berbeda paham. Yang kelima ada konflik antar organisasi. Konflik ini timbul sebagai akibat bentuk dari persaingan ekonomi dan sistem perekonomian atau suatu lembaga atau bahkan suatu perusahaan. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga yang lebih rendah dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Mulyasya Prastowo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi mengatasi konflik organisasi. Langsung saja kita ke materinya. Menurut Stefanin dalam Handoko 2001, terdapat 5 tahapan penting yang dapat ditempuh dalam upaya menciptakan perdamaian di tengah konflik. Apapun sumber permasalahannya. Nah, kelima langkah ini tuh dianggap sebagai fondasi utama dalam menangani berbagai bentuk kesulitan atau bentuk konflik gitu. Yang pertama yaitu pengenalan. Nah, langkah pertama dalam mengenali adanya kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, kesalahan dalam tahap ini dapat menjadi penghambat utama dalam penyelesaian konflik, khususnya apabila seseorang gagal mengidentifikasi adanya masalah atau justru menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua yaitu diagnosis. Nah, tahapan ini merupakan inti dari seluruh proses penyelesaian konflik. Diagnosis yang akurat memerlukan pendekatan yang sistematis serta telah terbukti efektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti siapa yang terlibat, apa masalah utamanya, atau mengapa hal tersebut terjadi dan di mana konflik berlangsung. Dan bagaimana prosesnya tentunya ya. Fokus utama yang harus diarahkan pada inti masalah, bukan pada aspek-aspek kecil yang kurang relevan. Yang ketiga yaitu menyepakati solusi. Nah, setelah permasalahan teridentifikasi dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang dapat diterima bersama. Dalam proses ini, penting untuk mengumpulkan berbagai masukan mengenai alternatif penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Kemudian, solusi-solusi yang tidak realistis atau yang tidak dapat diterapkan perlu dieliminasi. Sebaiknya tidak memilih solusi yang bersifat kompromistis secara berlebihan, tetapi mencari opsi yang benar-benar terbaik dan aplikatif. Yang keempat, yaitu pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan solusi, perlu disadari bahwa setiap keputusan akan membawa konsekuensinya, baik berupa keuntungan ataupun kerugian. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati agar pertimbangan untung atau rugi tidak mendominasi keputusan secara bersepihak. Terlebih jika mengarah pada keberpihakan terhadap kelompok lain atau kelompok tertentu. Yang kelima yaitu tahapan terakhir, yaitu ya evaluasi. Nah, tahap akhir ini menekankan bahwa
penyelesaian konflik dapat menimbulkan permasalahan baru yang sebelumnya tidak terduga. Jika hasil penyelesaian belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan, maka disarankan untuk kembali ke langkah-langkah sebelumnya guna mengevaluasi dan mencoba pendekatan yang berbeda. Pendekatan ini diterapkan apabila isu yang menjadi pemicu konflik dinilai tidak terlalu penting atau apabila potensi konfrontasi yang muncul tidak sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan. Strategi ini juga memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menenangkan diri. Sebagai contoh, seorang manajer dapat menanggapi konflik dengan pernyataan seperti gini. Mari beri waktu kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali hal ini dan menentukan waktu yang tepat untuk berdiskusi. Menurut Wijono 1993. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dipakai untuk mengantisipasi terjadinya konflik organisasi, yang diantaranya akan dibawakan atau akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Septian. Di sini ada 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan birokratis. Konflik muncul karena adanya hubungan birokratis yang terjadi secara vertikal, dan untuk menghadapi konflik vertikal model ini, manajer cenderung menggunakan struktur hierarki dalam hubungannya secara otoritas. Konflik terjadi karena pimpinan berupaya mengontrol segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Strategi ini untuk memecahkan masalah konflik seperti ini biasanya dipergunakan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan birokratis untuk mengontrol pribadi bawahannya. Yang kedua ada pendekatan intervensi otoratif dalam konflik literal. Bila terjadi konflik literal ini biasanya akan diselesaikan sendiri oleh pihak yang terlihat konflik. Kemudian jika konflik tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan secara konstruktif, biasanya manajer langsung melakukan intervensi secara otoratif kedua belah pihak. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Model pendekatan perundingan menekankan pada masalah-masalah kompetensi, dan model pendekatan birokrasi menekankan pada kesulitan dalam kontrol. Maka pendekatan sistem adalah mengkoordinasikan masalah-masalah konflik yang muncul. Pendekatan ini menekankan pada hubungan literal dan horizontal antara fungsi-fungsi pemasaran dengan produksi dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada reorganisasi struktural. Cara pendekatan ini dapat melalui mengubah sistem untuk melihat kemungkinan terjadinya reorganisasi struktural guna meluruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak. Seperti membentuk wadah baru dalam organisasi non-formal untuk mengatasi konflik yang berlarut-larut sebagai akibat adanya saling ketergantungan tugas dalam pencapaian. Baik, terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya di sini saya akan membawakan materi tentang dampak konflik. Nah, di sini itu ada 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang negatif dan juga sudut pandang positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dari sudut pandang positifnya. Nah, jadi jikalau konflik ini bisa dibilang dikelola dengan efisien dan juga jelas, maka dampaknya itu akan berdampak pada positif. Ya, di sini itu yang pertama itu meningkatkan ketertiban dan juga kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan juga pulang kerja tepat pada waktunya,
pada waktu jam kerja, setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif dan juga hasil kerja yang meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua adalah meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dan juga tanggung jawab yang sesuai dengan analisa pekerjaan masing-masing. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat ataupun pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi, seperti terlihat dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif, dan juga kreativitasnya. Nah, yang keempat adalah semakin berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Hal ini karena karyawan memperoleh perasaan-perasaan aman, kepercayaan diri, penghargaan dalam keberhasilan kerjanya, ataupun bahkan bisa mengembangkan karir dan juga potensi dirinya secara optimal. Nah, yang selanjutnya adalah banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya secara sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan atau education, pelatihan atau training, dan juga counseling dalam aspek kognitif dan juga psikomotorik. Semua ini bisa menjadi tujuan organisasi tercapai dan juga produktivitas kerja meningkat, dan akhirnya kesejahteraan karyawan terjamin. Nah, itu adalah beberapa dari contoh positifnya. Nah, di sini saya akan membawakan dampak dari negatifnya. Jikalau si konflik ini tidak sesuai dengan lebih melenceng dari apa yang kita pikirkan. Ya, yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah absensi karyawan dan juga seringnya karyawan yang mungkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung, seperti misalnya ngobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir, menyibukkan diri, atau tidur selama pemimpin tidak ada. Nah, yang kedua itu banyak karyawan yang mengeluh karena sikap ataupun perilaku teman kerjanya yang dirasa kurang adil dalam membagikan tugas dan juga tanggung jawab. Yang ketiga itu adalah banyaknya karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk berkonsentrasi dalam pekerjaannya, munculnya perasaan-perasaan kurang aman, serta tertolak oleh teman ataupun atasan. Yang keempat, seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran atau dari atasan, misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja, dan juga membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah meningkatkan kecenderungan karyawan yang keluar masuk, dan ini disebut dengan labor turnover. Kondisi ini bisa menghambat kelancaran dan juga kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi bisa macet, kehilangan karyawan potensial, dan juga waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan juga memberi latihan yang dapat memunculkan pemborosan dalam cost benefit. Mungkin sekian saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada kelompok.